Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlin Salsabila, NIM 1920210077. Saya dari kelas SC3. Di sini saya akan menyampaikan materi makalah kelompok 7, yaitu tentang beberapa perjanjian bernama untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum perikatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Muhammad Sohibul Itmam, Magister Hukum. Berikut materi yang saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu pengertian perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut dinamai oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di dalam masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan utang, bunga tetap dan abadi, dan perdamaian. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur perjanjian bernama. Yang pertama yaitu unsur esensialnya, yaitu unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau kontrak, misalnya harga dan barang. Dalam perjanjian sewa menyewa ini telah memenuhi unsur esensialia, yakni barang yang menjadi objek persewaan, misalnya sebidang tanah dan bangunan. Yang kedua yaitu unsur naturalia, yaitu unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi para pihak yang terkait dalam perjanjian dapat menyimpanginya. Yang terakhir yaitu unsur accidentalia, yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak tersebut. Materi selanjutnya yaitu syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan yang terakhir yaitu adanya suatu sebab yang halal. Materi selanjutnya yaitu macam-macam perjanjian bernama. Yang pertama, jual beli. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang sesuai dijanjikan. Misalnya jual beli ikan di pasar. Si penjualnya menyerahkan ikan tersebut kepada kita, lalu kita membayarkan dengan harga yang telah dijanjikan pertama. Yang kedua yaitu tukar menukar. Menurut pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tukar menukar merupakan suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang yang lain. Yang ketiga, sewa menyewa. Menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Yang keempat yaitu perjanjian melakukan pekerjaan atau perburuan. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian saat pihak yang satu, yaitu si buruh, mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintah pihak yang lain, yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Yang kelima yaitu persekutuan perdata. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih untuk mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang keenam merupakan badan hukum. Menurut pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain persekutuan perdata sejati, penghimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui oleh undang-undang. Entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian. Entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenakan atau lebih didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun kesusilaan. Yang ketujuh yaitu hibah. Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Yang kedelapan yaitu penitipan barang. Menurut pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.
Yang ke-9 yaitu pinjam pakai. Menurut pasal 1740 KUH Perdata, pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak yang lain. Yang ke-10 yaitu pinjam meminjam atau pinjam pakai habis. Menurut pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Yang ke-11 yaitu perjanjian untung-untungan. Menurut pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun sementara pihak yang tergantung pada kejadian yang belum pasti. Yang ke-12 yaitu pemberian kuasa. Menurut pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Yang ke-13 yaitu penanggungan utang. Menurut pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan utang merupakan suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Yang ke-14 yaitu bunga tetap atau abadi. Menurut pasal 1770 KUH Perdata, bunga tetap atau abadi adalah perjanjian di mana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. Yang terakhir yaitu perdamaian. Menurut pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Contoh perjanjian jual beli misalnya jual beli di pasar, di supermarket maupun jual beli online. Dalam jual beli di pasar misalnya kita membeli sebuah barang, maka si penjual menyerahkan barang tersebut kepada kita dan kita menyerahkan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu contoh dari perjanjian sewa menyewa seperti menyewa rumah, menyewa toko, menyewa ruko maupun menyewa apartemen. Selanjutnya yaitu contoh dari perjanjian tukar menukar seperti kita melakukan pertukaran barang emas lalu kita menukarkan barang yang lama ke dalam barang yang baru, biasanya masih memerlukan biaya tambahan untuk mendapatkan barang yang baru. Sekian penyampaian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.